Uang di laci cuma tersisa 2 lembar lusuh. Dan Arman sadar, itu bahkan tidak cukup untuk bayar listrik bulan ini. Di luar, suara penagih utang sudah terdengar dari ujung gang, membuat dadanya sesak. Saat itulah nama Basuro terlintas di kepalanya. Nama yang selama ini ia anggap cuma mitos kampung, tapi kini terdengar seperti satu-satunya jalan keluar. Arman menutup laci pelan, seolah kalau terlalu keras, 2 lembar uang itu bisa menghilang. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kepala sudah penuh hitung-hitungan yang selalu berakhir buntu. Setiap pagi, dia bangun dengan masalah yang sama, dan setiap malam, tidur dengan beban yang makin berat. Usaha sembakonya resmi tutup 2 bulan lalu, bukan karena malas, tapi karena modal habis pelan-pelan. Harga naik, pembeli berkurang, utang ke supplier menumpuk. Arman sempat pinjam ke koperasi, lalu ke bank keliling, lalu ke orang yang sama sekali tidak boleh dikecewakan. Dari situlah semuanya mulai runtuh. "Mas, itu siapa lagi di luar, Mas?" Suara Rini terdengar dari dapur. Nadanya pelan tapi tegang. "Paling juga cuma salah alamat, Dek," jawab Arman cepat, menenangkan. Meski dia tahu itu bohong. Ketukan di pagar makin keras. Ada suara sengaja dibikin lantang, tanda tidak mau diabaikan. Rini muncul di ambang pintu. Wajahnya capek, rambut belum sempat disisir rapi. "Jangan bilang ke aku, itu bukan penagih. Aku sudah hafal suaranya, Mas." Arman tidak menjawab. Dia menunduk, menatap lantai yang retaknya sudah lama tidak ditambal. Rini menarik nafas panjang, bukan karena marah, lebih keputus asa. "Kita mau gimana, Mas?" Rini akhirnya bicara. "Bagas sebentar lagi masuk sekolah. Uang sudah habis. Sampean mau jual apa lagi, Mas? Motor? Rumah?" Arman mengangkat kepala. Aku masih mikir, Dek." "Mikir sampai kapan, Mas?" Suara ini meninggi sedikit. "Setiap hari kamu bilang harus mikir, tapi yang datang tetap orang-orang itu." Ketukan berhenti, diganti suara langkah menjauh. Tapi itu tidak membuat Arman lega, justru lebih takut. Biasanya kalau hari ini gagal, besok mereka datang lebih ramai. Setelah Rini kembali ke dapur, Arman duduk di kursi kayu dekat jendela. Pandangannya kosong ke arah gang sempit. Di kepalanya, semua jalan terasa buntu. Kerja serabutan sudah dicoba, tapi hasilnya tidak sebanding dengan utang. Melamar kerja di usia hampir 40 juga bukan perkara mudah. Sore itu, Arman pergi ke warung kopi di ujung desa. Bukan untuk nongkrong, tapi sekedar menenangkan kepala. Di sana, obrolan selalu lebih jujur daripada di rumah. Orang-orang tidak pakai basa-basi. "Man, kamu kelihatan makin kurus," kata Pak Darto sambil menyeruput kopi. "Banyak pikiran, Pak," jawab Arman singkat. Pak Darto melirik kiri kanan, lalu mendekat. "Kalau soal duit, di desa ini ada jalan cepat, tapi ya, kamu tahu sendiri." Arman menegang. "Jalan cepat gimana, Pak Darto?" Pak Darto menurunkan suara. "Kamu pernah dengar Basuro, kan?" Nama itu lagi. Arman menelan ludah. "Itu kan cuma cerita, Pak. Cerita yang bikin orang-orang mendadak bisa bangun rumah, bisa bayar utang," sahut Pak Darto. "Aku tidak menyarankan, hanya menginformasikan. Mau percaya atau enggak, urusanmu." Sepanjang jalan pulang, kepala Arman penuh. Basuro bukan nama asing. Sejak kecil orang-orang sudah membicarakannya dengan suara setengah berbisik. Dukun tua di ujung desa, jarang keluar rumah. Katanya bisa ngasih jalan buat orang yang kepepet. Di rumah, Arman melihat Rini sedang menghitung sisa beras. Bagas duduk di lantai.
menggambar sesuatu yang tidak jelas. Arman berdiri lama di pintu, merasa asing di rumah sendiri. Malamnya, Arman tidak langsung tidur. Dia duduk di ruang tengah. Lampu sengaja dimatikan. Dalam gelap, pikirannya lebih jujur. Dia tahu pesugihan bukan perkara main-main. Dari cerita yang beredar, tidak ada yang gratis. Selalu ada pengorbanan, entah cepat atau lambat. Tapi di sisi lain, dia juga tahu kalau tidak melakukan apa-apa, keluarganya juga tetap hancur. Utang tidak akan menguap, minta dibayar. Perut tidak bisa diisi dengan niat baik. Mas, Rini tiba-tiba keluar dari kamar. Sampean kenapa belum tidur? Kalau aku bilang ada cara, tapi caranya enggak bersih. Kamu gimana, Dek? Tanya Arman pelan. Rini diam menatap suaminya lama. Selama ini hidup kita sudah susah, Mas. Jangan ditambah susah yang lain. Jawaban itu tidak memberi iya, tapi juga tidak melarang. Dan itu cukup buat Arman. Menjelang dini hari, ketika desa benar-benar sepi, Arman keluar rumah. Dia berjalan pelan, melewati jalan tanah yang jarang dilewati orang. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena tahu langkah ini tidak bisa ditarik lagi. Di kejauhan, rumah kayu tua itu berdiri, lampunya redup, seolah menunggu. Arman berhenti sejenak di depan pagar bambu. Tangannya terangkat, lalu ragu. Tapi, suara penagih, wajah Rini, dan gambar Bagas di lantai tadi siang kembali terlintas. Akhirnya, Arman mengetuk pagar itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia sadar keputusan ini mungkin menyelamatkan hari ini, tapi bisa menghancurkan hari-hari setelahnya. Arman baru sadar ada yang salah ketika lantai bambu terasa hangat di telapak kakinya. Padahal malam itu hujan turun deras. Hangatnya bukan seperti kayu kena matahari, tapi seperti ada aliran dari bawah, pelan tapi nyata. Mbah Suro langsung menyuruhnya diam, cukup dengan anggukan pendek. Di saat itulah Arman paham, ini bukan lagi soal percaya atau tidak, tapi soal sudah terlanjur masuk. Rumah itu lebih tua dari bayangan Arman. Dinding bambunya menghitam, bukan karena cat, tapi karena usia. Bau tanah basah bercampur asap kemenyan tipis memenuhi ruangan. Tidak menusuk, tapi bikin dada terasa sempit. Lampu minyak di sudut ruangan menyala kecil. Cahayanya tidak pernah benar-benar diam. Duduk, kata Mbah Suro pelan. Arman menuruti, lututnya kaku. Tikar pandan di bawahnya terasa lembab. Di depan mereka tidak ada altar besar atau patung aneh seperti di cerita orang-orang. Hanya tampah bambu berisi beberapa benda sederhana. Beras, telur ayam kampung, segelas air putih, dan kain hitam yang dilipat rapi. Sampean datang karena butuh. Aku cuma perantara, yang memberi bukan aku, ujar Mbah Suro tanpa menatap langsung. Arman mengangguk, tenggorokannya kering. Saya ngerti, Mbah. Mbah Suro meliriknya singkat. Kalau belum siap, sekarang masih bisa pulang. Arman diam terlalu lama. Di kepalanya, wajah Rini dan Bagas muncul bergantian. Uang di laci, suara penagih. Dia menarik nafas dalam-dalam. Saya siap, Mbah. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan puas. Mbah Suro hanya menarik kain hitam itu dan menggelarnya di lantai. Lalu dia duduk bersila, punggung tegak, tangannya diletakkan di atas lutut. Ini bukan akad seperti jual beli. Tidak ada kertas, tidak ada saksi manusia. Sampean dengar, simpan, dan jalani, katanya. Mbah Suro mulai melafalkan sesuatu. Bahasanya terdengar asing, bukan Jawa halus yang biasa Arman dengar.
Ada jeda-jeda panjang, seolah memberi waktu untuk sesuatu di luar ruangan mendekat. Angin masuk lewat celah dinding, membuat api lampu minyak bergoyang. Arman diminta memejamkan mata. Saat dia melakukannya, rasa hangat di lantai makin jelas, menjalar ke betis. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin. "Ucapkan niatmu," kata Mbah Suro. Arman membuka mulut, suaranya sempat tertahan. Saya butuh jalan supaya bisa hidup, supaya keluarga saya tidak kelaparan, supaya saya punya usaha yang kaya raya, jaya, bisa membayar hutang, dan bisa untuk yang lainnya. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan di atap dan nafas mereka berdua. Mbah Suro mengambil telur ayam, memutarnya pelan di atas kain hitam, lalu memecahkannya. Isinya jatuh utuh, kuningnya tidak pecah. Tanda awal, gumamnya. Kemudian gelas air diangkat. Mbah Suro mencelupkan jarinya, lalu menorehkan air itu ke dahi Arman. Dingin, tapi setelah itu ada sensasi seperti ditekan dari dalam kepala. "Sampean tidak boleh tanya terlalu jauh. Yang penting nanti ada hasil. Soal balasan itu urusan belakang," kata Mbah Suro. Arman ingin bertanya, tapi lidahnya berat, seperti ada yang menahan. Dari bawah lantai terdengar bunyi pelan, seperti kayu digesek. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ritual berlangsung singkat, tidak sampai 1 jam. Tidak ada teriakan, tidak ada kerasukan. Justru itulah yang bikin Arman makin takut. Semuanya terlalu tenang. Di akhir, Mbah Suro mengambil sebungkus kecil abu hitam. "Ini, simpan di dompet, jangan dibuang," katanya. Arman menerima bungkusan itu. Saat menyentuhnya, jari telunjuknya terasa kesemutan, bukan sakit, tapi seperti mati rasa sebentar. "Kalau nanti ada perubahan, jangan panik. Selama kamu masih di jalan ini, semuanya anggap saja wajar." Arman berdiri dengan kaki agak limbung. Hangat di lantai perlahan menghilang. Ruangan kembali terasa dingin, seolah apapun yang tadi ada sudah pergi atau bersembunyi. Di luar, hujan masih turun. Arman melangkah pulang dengan payung seadanya. Jalan tanah licin, tapi langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan, bercampur takut yang belum menemukan bentuk. Saat sampai di rumah, Rini sudah tidur. Arman masuk pelan, tidak ingin membangunkan siapapun. Di kamar mandi, dia mencuci muka. Saat menatap cermin, dia berhenti. Wajahnya sama, tapi matanya terlihat sedikit berbeda, lebih tajam. Atau mungkin hanya perasaannya saja. Dia mengucek mata, mencoba menghilangkan pikiran aneh. Arman berbaring di samping Rini. Jantungnya masih berdegup cepat. Di dalam saku celananya, bungkusan kecil itu terasa hangat, seperti baru diambil dari saku orang lain. Malam itu Arman tidur dengan mimpi yang putus-putus, tidak jelas, tapi penuh bayangan. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dia bangun tanpa rasa sesak di dada. Meski jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa bergeser. Pelan, tapi pasti. Pagi itu, Arman menemukan uang jutaan di rekeningnya. Tanpa transfer, tanpa pengirim. Angkanya muncul begitu saja. Di layar ponsel, rapi, seolah sudah lama ada. Jantungnya langsung berdegup cepat. Senang, iya, tapi tangannya gemetar saat mengusap layar. Karena semalam ia bermimpi melihat seseorang berdiri di ujung ranjang, menatap tanpa wajah, diam, seperti menunggu dipanggil. Arman duduk lama di tepi kasur. Ponsel masih di tangan. Notifikasi bank itu dibuka tutup, seakan takut angkanya berubah. Tidak berubah, tetap di sana. Nafasnya terasa lebih ringan dari biasanya, tapi kepalanya justru berat. Ia menoleh ke arah Rini yang masih tidur, lalu ke arah kamar Bagas. Semuanya tampak normal. Terlalu normal untuk sesuatu yang datang tanpa sebab jelas. Di dapur, Arman membuat kopi.
Tangannya masih sedikit bergetar saat menuang air panas. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada kesalahan sistem, mungkin ada yang salah transfer. Tapi tidak ada catatan apapun, tidak ada nama, tidak ada keterangan. Rini bangun tak lama kemudian. "Mas, kok pagi-pagi sudah duduk ngelamun?" Arman menyodorkan ponsel. "Lihat ini." Rini membaca layar, alisnya langsung berkerut. Ini saldo dari mana?" "Entahlah," jawab Arman jujur. "Masuk sendiri." Rini menatap suaminya lama. "Sampean jangan main-main ya, Mas. Jangan sampai ini uang masalah." Arman tersenyum tipis. "Duit ya duit, Rin. Yang penting bisa nutup utang." Kalimat itu keluar lebih cepat dari pikirannya. Rini tidak membalas, tapi wajahnya jelas tidak tenang. Namun, ketika siang itu Arman membayar listrik, cicilan, dan sebagian utang, rumah terasa lebih ringan. Dari hasil uang transferan itu, tidak ada lagi suara penagih di depan pagar, tidak ada telepon masuk bertubi-tubi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih mudah. Arman belanja beras tanpa harus menghitung ulang. Rini bisa membeli lauk tanpa menawar berlebihan. Bagas minta uang jajan, dan Arman memberinya tanpa rasa bersalah. Ekonomi keluarga membaik, setidaknya di permukaan. Tapi Arman mulai berubah tanpa sadar. Ia jadi lebih mudah marah saat hal kecil tidak berjalan sesuai keinginannya. Nada bicaranya pendek. Kalau Rini bertanya terlalu jauh soal uang, Arman langsung menutup pembicaraan. "Sudahlah, jangan dipikirkan," katanya suatu malam. "Yang penting kita nggak kekurangan sekarang." Rini tidak puas. "Aku cuma takut, Mas. Kamu kelihatan beda." Arman menepis. "Beda karena sudah nggak stres lagi. Utang sudah dibayar." Padahal stres itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya pindah tempat. Malam-malam Arman sering terbangun tanpa sebab. Kadang mendengar suara seperti langkah pelan di teras. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu pagi, ia menemukan pintu dapur terbuka sedikit. Padahal yakin sudah menguncinya. Gangguan kecil, begitu ia menyebutnya dalam hati. Suatu sore, Bagas menangis tanpa sebab jelas. "Aku gak mau tidur di kamar. Ada orang berdiri di sana," katanya. Arman langsung menegur. Jangan ngarang kamu." "Aku beneran lihat, Pak." Bagas bersikeras. Rini memeluk anaknya. "Mas, jangan gitu sih, Mas." Arman menarik nafas kasar. "Anak kecil imajinasinya kuat." Malam itu Arman bermimpi lagi. Mimpi yang sama, tapi lebih dekat. Sosok tanpa wajah itu berdiri di sisi ranjang. Tidak menyentuh, tidak bicara, hanya berdiri. Saat Arman terbangun, keringat membasahi punggungnya. Ia duduk lama, menatap kosong. Di kamar mandi, ia sadar ada perubahan kecil. Lingkar hitam di bawah matanya lebih jelas. Kulit wajahnya terlihat lebih pucat. Tidak sakit, hanya seperti kurang tidur. Tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti lama di depan cermin. Urat di lehernya terlihat lebih menonjol, seperti tegang terus-menerus. Uang di rekening masih bertambah pelan. Tidak banyak, tapi cukup. Setiap kali Arman mengecek, selalu ada tambahan kecil. Tidak pernah ada keterangan. Dan setiap kali itu terjadi, rasa lega selalu datang bersamaan dengan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Rini makin sering diam. Ia memperhatikan kebiasaan Arman yang berubah. Cara Arman menatap kosong di malam hari. Cara ia menyentuh saku celana seolah memastikan sesuatu masih ada di sana. "Mas," kata Rini suatu malam, "ini ada hubungannya sama kamu ke rumah itu kan?" Arman langsung berdiri. "Jangan sebut-sebut itu." "Jawab aku, Mas." Rini menahan suara. "Aku istrimu." Arman menatap Rini tajam. "Kamu mau kita balik miskin lagi?" Rini terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah, tapi kecewa. Arman tahu ia keterlaluan, tapi gengsi menahan lidahnya untuk minta maaf. Beberapa hari kemudian, Arman menemukan bekas tanah di lantai ruang tengah. Jejak kecil, seperti habis diinjak kaki basah. Ia membersihkannya tanpa bicara apa-apa. Dalam hati, ia berusaha tetap rasional. Rumah tua, lembab, mungkin dari sandal. Semua selalu punya penjelasan. Begitu ia meyakinkan diri. Saat duduk sendirian di ruang tengah malam itu, Arman membuka dompet.
Bungkusan kecil abu hitam masih ada, hangat, lebih hangat dari biasanya. Ia menutup dompet cepat-cepat, jantungnya berdegup keras. Uang memang datang, masalah sehari-hari berkurang. Tapi rasa gelisah tidak ikut pergi. Ia hanya menunggu di sudut-sudut rumah, muncul pelan-pelan, mengingatkan Arman bahwa sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tidak bisa diabaikan selamanya. Ayam peliharaan mereka mati satu persatu dengan leher patah, padahal kandangnya terkunci rapat sejak sore. Arman menemukan yang pertama saat subuh. Tubuh ayam itu kaku, matanya melotot tanpa darah berceceran. Saat Bagas menunjuk kolong rumah dan bilang ada orang hitam yang suka menunggu malam, Arman sadar sesuatu mulai menagih. Awalnya Arman mencoba berpikir wajar. Mungkin ada musang, mungkin ada ular. Tapi kandang bambu itu utuh, tidak ada lubang, tidak ada bekas congkelan. Kawat pengikat masih rapi. Ayam kedua mati keesokan harinya dengan kondisi yang sama. Lehernya patah bersih, seperti dipelintir oleh tangan yang tahu caranya. Rini berdiri di samping Arman, wajahnya pucat. "Mas, ini gak wajar." "Jangan panik," jawab Arman lebih keras dari yang ia maksudkan. "Hewan mati itu biasa." "Tapi ini 2 hari berturut-turut loh." Arman tidak menjawab. Ia mengubur ayam-ayam itu di belakang rumah, lebih dalam dari biasanya. Tanah terasa berat, lengket. Saat menimbun, ia sempat merasa seperti diawasi. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon pisang yang daunnya bergerak pelan tertiup angin. Gangguan tidak berhenti di kandang. Bagas mulai sulit tidur. Setiap malam, ia merengek minta ditemani. Katanya ada suara dari kolong rumah. Suara orang bernafas pelan, kadang seperti tertawa tertahan. "Bagas, jangan ngarang," kata Arman, mencoba tegas. "Aku gak ngarang. Orangnya hitam, badannya besar. Kalau aku lihat dia diam," jawab Bagas sambil memeluk bantal. Kata-kata itu membuat tengkuk Arman dingin. Ia ingat mimpinya sendiri, sosok tanpa wajah. Ia memaksa diri tertawa kecil. "Itu cuma bayangan." Rini tidak ikut tertawa. Ia mulai menyalakan lampu rumah lebih awal. Pintu-pintu dicek berkali-kali. Wajahnya terlihat semakin lelah. Setiap kali Arman pulang malam, Rini menatapnya dengan cemas, seperti menunggu penjelasan yang tidak pernah datang. Ayam ketiga mati pada malam Jumat. Paginya Rini menangis. "Mas, ini sudah keterlaluan." Arman terdiam. Di dalam dompetnya, bungkusan abu hitam terasa hangat. Lebih hangat dari biasanya. Ia tahu, menghindar tidak akan menghentikan apapun. Sore itu, tanpa bilang ke Rini, Arman pergi ke rumah Mbah Suro. Perjalanan terasa lebih panjang dari sebelumnya. Jalan tanah lembab. Sepatu Arman kotor. Saat sampai, pintu rumah Mbah Suro sudah terbuka, seolah tahu ia akan datang. "Kamu datang karena sudah mulai terasa?" kata Mbah Suro tanpa basa-basi. "Kenapa ayam-ayam saya mati, Mbah?" tanya Arman langsung. Mbah Suro menatapnya datar. "Itu bukan milikmu sepenuhnya." Arman menahan emosi. "Katanya tidak ada apa-apa di awal, Mbah." "Aku bilang kan ada balasan. Aku tidak bilang kapan." Arman mengepalkan tangan. "Ini baru hewan, jangan sampai." Mbah Suro mengangkat tangan. "Jangan sebut lebih jauh, yang sekarang baru awal." Awal apa, Mbah?" Suara Arman bergetar. "Awal dikenalkan, supaya kamu tahu jalan ini bukan jalan yang gratis," jawab Mbah Suro dingin. Arman terdiam. Ia ingin marah, tapi tahu itu percuma. Kalau saya berhenti, Mbah?" Mbah Suro tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Kalau bisa berhenti, kamu tidak akan duduk di sini sekarang." Jawaban itu menancap keras. Arman pulang dengan kepala penuh. Malamnya, Bagas demam, tidak tinggi, tapi cukup membuat Rini panik. Mereka ke puskesmas. Dokter bilang hanya masuk angin. Tapi saat Bagas tidur, nafasnya tersengal, seperti mimpi buruk. Rini duduk di samping ranjang, memegang tangan anaknya. "Mas," katanya lirih, "aku takut, Mas." Arman tidak tahu harus menjawab apa. Ia duduk di ruang tengah,
menatap lantai. Dari kolong rumah terdengar bunyi pelan, seperti sesuatu menggeser tanah. Arman berdiri, mengambil senter, mengarahkan ke bawah. Tidak ada apa-apa, gelap, kosong. Keesokan paginya, ayam terakhir mati. Arman sudah tidak kaget lagi. Ia hanya merasa kosong. Rini memandangnya dengan mata merah. "Kamu tahu ini kenapa kan, Mas?" Arman menghela nafas panjang. "Aku sedang berusaha menyelesaikannya." "Dengan siapa?" tanya Rini. "Dengan orang yang sama yang bikin kita begini." Arman tidak menjawab. Ia tahu kepercayaan Rini mulai runtuh. Tapi di sisi lain, uang masih masuk, tagihan terbayar, kebutuhan terpenuhi. Harga awal pesugihan sudah diambil dan itu baru hewan. Malam itu Arman bermimpi lagi. Sosok itu berdiri lebih dekat. Kali ini Arman merasa ada senyum, meski wajahnya kosong. Saat terbangun, ia sadar satu hal. Ini belum selesai. Dan yang diminta berikutnya mungkin tidak lagi bisa ia kubur di belakang rumah. Rini menemukan kain kafan kecil terselip di lemari beras. Dan saat itu ia tidak lagi bertanya. Kain itu terlipat rapi, bersih, tapi baunya aneh. Bukan bau beras, bukan bau kapur barus, melainkan bau tanah basah yang lama tertutup. Rini berdiri lama di depan lemari, nafasnya berat. Ia tahu suaminya menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada utang. Ia tidak langsung memanggil Arman. Tangannya gemetar saat menutup kembali lemari, berusaha menata wajah sebelum keluar dapur. Bagas sedang duduk di ruang tengah, menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Matanya sayu. "Bagas, kok pucat?" tanya Rini. "Katanya pusing itu," jawab Arman dari kursi. Nada suaranya pendek. Rini menatap suaminya. Ada sesuatu di wajah Arman yang berbeda. Bukan cuma lelah, tapi tegang, seperti orang yang terus menahan marah. "Sejak kapan?" "Dari tadi pagi, sudah aku kasih obat," jawab Arman. Rini mengangguk, tapi kepalanya penuh. Kain kafan kecil itu terus terbayang. Siang menjelang sore, Rini akhirnya tidak tahan. "Mas, aku nemu sesuatu di dapur," katanya pelan tapi tegas. Arman langsung menoleh, tatapannya mengeras. "Apa?" "Kain putih kecil di lemari beras." Hening. Arman berdiri. "Kamu ngubuk-ngubuk lemari kenapa?" Nada itu memicu api di dada Rini. "Ini kan rumahku juga, Mas. Aku berhak tahu." "Udahlah, buang saja," kata Arman cepat. "Itu cuma..." "Jangan bohong, Mas. Sejak uang itu datang, rumah ini gak pernah tenang," potong Rini. "Ayam-ayam mati, Bagas ketakutan. Sekarang ini, kamu mau bilang ini kebetulan?" Arman menghela nafas kasar. "Kamu terlalu banyak mikir. Dan kamu terlalu banyak nyembunyiin, Mas." Suara Rini meninggi. "Aku istrimu. Kalau ada apa-apa, aku yang pertama kena." Bagas menoleh. Matanya membesar. Rini menahan diri, menarik nafas. Arman memalingkan wajah. Tangannya mengepal. Emosinya makin tipis. Ia merasa disudutkan, padahal dalam kepalanya ia sedang berusaha menjaga semuanya tetap berjalan. Malam itu Bagas demam lagi. Kali ini lebih tinggi. Tubuhnya panas, tapi tangannya dingin. Rini panik. Arman mengajak ke puskesmas lagi. Dokter memeriksa, memberi obat penurun panas. Tidak ada infeksi, mungkin kecapean. Namun malam semakin berat. Bagas mengigau, menyebut-nyebut orang hitam dengan suara lirih. Rini memeluk anaknya sambil menangis. Arman berdiri di sudut kamar. Dada sesak, ia ingin menyangkal, ingin percaya ini cuma sakit biasa. Tapi setiap kata Bagas seperti menampar. Di ruang tengah, lampu tiba-tiba berkedip. Arman menoleh. Dari arah dapur terdengar bunyi beras jatuh, pelan, seperti ada yang merogoh. Arman melangkah cepat, menyalakan lampu dapur. Tidak ada siapa-siapa. Lemari beras tertutup, tapi di lantai ada segenggam beras berserakan, membentuk jejak kecil menuju pintu belakang. Rini menyusul. "Mas, ini apa?" "Jangan lihat," kata Arman cepat, menendang beras itu ke sudut. "Masalahnya sudah lihat aku," balas Rini. Suaranya bergetar.
Kamu mau sampai kapan tutup mata? Arman membentak. Lah kamu mau aku gimana? Balikin semua, terus kita makan apa? Rini terdiam, air matanya jatuh. Aku cuma mau keluarga kita aman, Mas. Kalimat itu menghantam Arman lebih keras dari teriakan. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya sejak uang itu datang, ia merasa takut kehilangan yang benar-benar nyata. Bukan kehilangan uang, tapi kehilangan orang-orang di rumah ini. Gangguan makin personal. Pagi hari Arman menemukan bekas goresan tipis di lengannya, seperti dicakar. Padahal ia tidur sendirian di ruang tengah. Rini menemukan baju Bagas bau tanah, meski dijemur bersih. Di kamar, kadang terdengar bisikan pendek. Tidak jelas kata-katanya, tapi cukup membuat jantung berdegup. Arman jadi cepat marah. Hal kecil memicu ledakan. Piring jatuh, ia membentak. Televisi rusak, ia mengumpat. Rini mulai lebih banyak diam, takut memancing pertengkaran. Jarak di antara mereka melebar, meski tinggal satu rumah. Suatu malam, Bagas muntah tanpa sebab. Rini menangis lagi. Arman menggendong anaknya. Tubuh kecil itu lemas. Saat itulah Arman merasa benar-benar takut. Ia menyadari apapun yang telah ia lakukan, dampaknya sudah menyentuh anaknya. Di kamar mandi, Arman membuka dompet. Bungkusan abu hitam itu terasa panas, hampir menyengat. Ia menatap cermin, matanya merah, urat leher tegang. Cukup, gumamnya pelan, entah pada siapa. Rini mendekat di ambang pintu. Mas, katanya lirih. Kalau ini ada hubungannya sama yang kamu lakuin, hentikan. Aku mohon, Mas. Arman tidak menjawab. Ia tahu, menghentikan bukan perkara sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi yakin ingin terus maju. Ketakutan kehilangan Rini dan Bagas menggerogoti dadanya, lebih menyakitkan daripada ancaman apapun. Di luar, angin berembus pelan. Rumah terasa sempit. Retak itu nyata, membelah pelan dari dalam. Dan Arman tahu, kalau tidak segera bertindak, retakan itu akan runtuh menimpa semua yang masih ia sayangi. Mbah Suro menatap Arman lama sebelum bicara, lalu menyebut satu nama. Ia membuat lutut Arman lemas, bukan nama orang lain, tapi nama yang setiap hari ia panggil di rumah. Suara itu keluar datar, tanpa tekanan. Justru itu yang membuat Arman merasa dadanya runtuh. Tidak sekarang, Arman refleks berkata, suaranya pecah. Pasti ada cara lain. Mbah Suro tidak langsung menjawab. Ia mengambil nafas panjang dan berat, seperti orang yang sudah terlalu sering mengucapkan hal yang sama. Sampean dengar baik-baik. Aku tidak menyebut siapa yang harus. Aku menyebut siapa yang sudah terikat. Arman menggeleng, mundur setengah langkah. Rumah bambu itu terasa lebih sempit dari terakhir kali ia datang. Bau kemenyan tipis bercampur tanah basah. Lantai tidak lagi hangat, tapi justru dingin, membuat telapak kakinya mati rasa. Ini kebangetan, kata Arman berusaha menahan suara agar tidak berteriak. Awalnya cuma hewan, sekarang minta manusia. Awalnya kamu yang datang minta, sekarang yang datang minta balasan, jawab Mbah Suro tenang. Arman mengepalkan tangan. Kalau saya bayar dengan uang, saya punya. Mbah Suro menatapnya singkat, lalu menggeleng. Yang memberi uang bukan butuh uang. Hening jatuh di antara mereka. Di luar, angin menggerakkan bambu, menimbulkan bunyi berderit. Arman merasa kepalanya penuh. Nama itu terus berputar di benaknya. Ia teringat wajah di meja makan, suara di pagi hari, tangan kecil yang sering menggenggam jarinya. Ini nggak bisa dibatalin, Bah? Tanya Arman lirih. Kalau bisa, aku sudah menyuruhmu pulang sejak awal, jawab Mbah Suro. Arman duduk terhuyung, dadanya sesak, nafas pendek-pendek. Saya cuma mau keluarga saya hidup layak. Dan sekarang kamu diminta memilih, kata Mbah Suro tanpa empati berlebihan. Pesugihan tidak pernah peduli niat. Arman pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, pikirannya bekerja liar.
Ia mencari celah. Dukun lain, kiai, apapun. Setibanya di rumah, ia langsung mencari Rini. Rini sedang di kamar Bagas, mengompres kening anak mereka yang masih lemah. Pemandangan itu menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Malam itu Arman tidak tidur. Ia membuka ponsel, mencari nomor orang-orang yang katanya bisa membersihkan. Beberapa tidak aktif. Ada yang menjawab singkat, lalu menolak saat mendengar kata pesugihan. Kalau sudah perjanjian, susah. Begitu kata mereka. Arman menutup ponsel dengan tangan gemetar. Ia mencoba cara lain, mengeluarkan bungkusan abu hitam dari dompet, menaruhnya di wastafel, lalu menyiram air. Abu itu tidak larut, justru menggumpal. Seperti hidup. Arman panik, menyiram lebih banyak air. Gumpalan itu jatuh ke saluran, tapi bau tanah basah menyebar lebih kuat. Keesokan harinya, gangguan meningkat. Jam dinding berhenti tepat di waktu yang sama setiap sore. Pukul 6:10, lampu kamar Bagas mati nyala sendiri. Rini menatap Arman dengan wajah pucat. Mas, kita harus pergi dari sini, Mas. Arman ingin mengiyakan, tapi ia tahu pergi tidak menghentikan apapun. Ia teringat kata Mbah Suro, yang terikat bukan tempat, tapi orang. Waktu terus berjalan dan setiap jam terasa seperti hitungan mundur. Arman kembali ke rumah Mbah Suro sore itu. Wajahnya lebih kusut. Kalau saya ganti diri saya sendiri, bagaimana Mbah? Mbah Suro menggeleng pelan. Yang diminta bukan kamu. Kenapa Mbah? Arman hampir berteriak. Karena kamu sudah memberi izin, jawab Mbah Suro. Dan izin itu mengikat yang paling dekat. Arman terdiam, air mata naik, tapi tidak jatuh. Berikan waktu Mbah. Waktu selalu berjalan, sampean punya sedikit, kata Mbah Suro. Di rumah Arman mengamati setiap gerak Bagas, setiap batuk membuat jantungnya melonjak. Setiap tawa terasa seperti pisau. Rini menyadari perubahan itu. Mas, sampean kenapa lihat Bagas terus Mas? Arman menggeleng. Gak apa-apa. Padahal kepalanya penuh rencana yang saling bertabrakan. Ia berpikir tentang melarikan diri, tentang menyerahkan diri, entah untuk apa, tentang mengakhiri semuanya dengan cara bodoh, tapi setiap opsi berujung sama, tidak ada yang benar-benar menghentikan. Malam itu Arman bermimpi jelas, tidak ada bayangan kabur. Sosok itu datang di kursi ruang tengah, tenang, seperti tamu. Di meja, ada jam kecil berdetak pelan. Arman terbangun dengan keringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 6:10. Lagi, ia duduk memeluk kepala. Ketakutan itu kini konkret, bukan lagi firasat, tapi runtuhan, tuntutan. Dan tuntutan itu tidak berteriak. Ia menunggu, sabar. Sementara waktu terus berjalan, Arman menyadari satu hal yang membuat nafasnya berhenti. Apapun pilihannya nanti, ia akan kehilangan sesuatu. Dan pesugihan itu tahu persis bagaimana membuat kehilangan terasa paling menyakitkan. Subuh itu rumah Arman sunyi, terlalu sunyi. Dan suara tangis yang biasanya terdengar dari kamar anaknya tidak ada lagi. Tidak ada batuk kecil, tidak ada rengekan minta minum. Arman berdiri kaku di tengah rumah, nafasnya tertahan. Sadar bahwa apapun pilihannya semalam, semuanya sudah diambil. Ia melangkah pelan ke kamar Bagas. Pintu. Tubuh Bagas sudah terdiam kaku. Ia menyentuh tangannya, dingin. Tidak ada bekas luka. Tidak ada yang mencurigakan. Bagas, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Rini muncul dari dapur, wajahnya kosong, mata bengkak. Di tangannya ada gelas air yang tidak diminum. Mas, Bagas kenapa Mas? Kata-kata itu jatuh seperti benda berat. Arman terduduk, kepalanya berdengung. Ia tahu hari ini akan datang. Ia tetap berharap ada keajaiban bodoh yang menyelamatkan semuanya. Tapi harapan itu mati di pagi ini. Setelah pemakaman selesai, sore hari Arman pergi sendiri ke rumah Mbah Suro. Tidak minta izin, tidak pamit. Wajahnya keras, langkahnya lurus. Rumah bambu itu sunyi. Pintu terbuka, Mbah Suro duduk seperti biasa. Sudah selesai.
Yang sudah diambil bukan urusanku untuk dikembalikan. Uangnya masih ada, tidak akan berhenti. Pesugihan selalu menepati bagiannya. Arman tertawa pendek. Apakah ini adil? Tidak, jawab Basuro tanpa ragu. Memang tidak pernah adil. Untuk tumbal berikutnya, kau harus persiapkan. Arman pulang dengan dada hancur. Malam itu Rini duduk di ruang tengah menatap lantai. Mas, aku sudah tidak bisa tinggal di rumah ini, Mas. Arman mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tidak memeluk. Ia tahu, memeluk pun tidak mengembalikan apa-apa. Di dunia yang terus berjalan, Arman hidup bukan sebagai pemenang, bukan juga sebagai korban, hanya sebagai orang yang pernah memilih jalan cepat dan membayar lunas dengan cara yang paling tidak adil. Selesai. Semoga terhibur. Wayne Anthony pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.